Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina maulana habibana wa syafi'ana qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, para bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian abang-abang, adik-adik kami yang kami cintai, yang semua kita yang duduk di majelis ini semuanya bersama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapatkan syafaat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berselawat kepada mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulama mengatakan bahwasanya yaitu apabila ada satu ember diisi air penuh, ember tadi telah penuh dengan air, kemudian diisi lagi air tadi, maka diisi lagi, pasti air tadi akan melimpah, akan kena kita, tangan kita akan kena, baju kita akan basah, maka kita akan terkena percikan air limpahan tadi. Nah begitu juga kita bersalawat kepada yang mulia baginda Nabi SAW. Nabi SAW ini adalah sumber hidayah, sumber barokah, dan kita bersalawat kepada beliau, maka limpahan berkah beliau akan kita dapatkan. Amin amin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika seorang sahabat yaitu yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu telah datang kepada mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini uridu safar. Ya Rasulullah, bahwasanya saya ini akan hendak mengadakan suatu perjalanan. Fa'ausini, maka oleh karena itu wahai Tuhan, tolonglah saya beri wasiat, beri nasihat supaya perjalanan saya ini aman, tentram, tidak ada halangan, cobaan, ujian, rintangan. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat ringkas, padat, tetapi nasihat ini sangat-sangat bermakna dalam kehidupan kita. Nasihat ini bukan hanya teruntuk kepada seorang sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal, tetapi nasihat ini berlaku dan untuk kita juga semuanya, mulai sejak Nabi Adam alaihissalam sampai umat yang terakhir, yaitu lahir di permukaan bumi ini sebelum hari kiamat. Hadirin hadirat ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kenapa nasihat itu yaitu berguna untuk kita? Hakikatnya yaitu untuk kita juga. Karena manusia ini mempunyai suatu kesamaan, yaitu sama-sama dalam menuju perjalanan yaitu kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berjalan menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala, satu persatu
mulai sejak Nabi Adam sampai nanti umat yang terakhir lahir di permukaan bumi ini, satu persatu akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan ini bukanlah perjalanan yang ringkas, bukan perjalanan yang pendek, tetapi perjalanan ini membutuhkan waktu yang begitu lama dan mempersiapkan bekal yang begitu banyak. Kemudian perjalanan ini penuh dengan rintangan, halangan, ujian dan cobaan. Apabila kita gagal dalam perjalanan ini, maka kita akan gagal selama-lamanya. Kalau kita sukses dalam perjalanan ini, maka kita akan berjaya sukses selama-lamanya. Oleh karena itulah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu di satu pagi, beliau nampak dari wajahnya sedih. Beliau membolak-balikkan tangannya sambil berkata, min qillatiz zad, wa bu'dis safar. Alangkah sedikitnya bekalku dan alangkah jauhnya perjalananku. Bagaimana tidak? Setelah kita hidup di dunia ini, kita akan masuk ke dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala letakkan kita ke dalam barzakh. Di barzakh begitu lama Allah taala biarkan kita. Puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, satu persatu akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan apa yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia ini. Kemarin saja Bapak Ibu-ibu antri minyak goreng 100 orang sudah demo seluruh Indonesia. Nanti seluruhnya di padang mahsyar akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala yaitu menciptakan musuhnya untuk manusia ini. Dan musuh ini, manusia ini, dia tidak akan mencuri harta kita, dia tidak akan mencuri pangkat jabatan kita, dia tidak akan mencuri anak istri kita, tetapi dia akan mencuri iman-iman yang tertancap dalam hati-hati manusia. Musuh kita siapa Bapak Ibu? Inna syaitana lakum adu. Setan, iblis laknatullah alaih, sebelum Allah turunkan ke permukaan bumi ini, dia ini telah bersumpah kepada Allah. Qala rabbi fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, aku tidak peduli ya Allah, setinggi apapun imannya anak Nabi Adam, seistiqomah apapun amalnya cucu Adam, aku tidak akan peduli, akan aku celakakan semuanya. Kemudian setan ini, musuh kita ini mempunyai tekad dan nekat yang begitu kuat. Telah bersumpah kepada Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, hai Tuhanku, panjangkanlah umurku sampai hari kebangkitan. Karena kerjaku ini lama, maka umurku harus panjang. Kadang bapak-bapak, ibu-ibu kita beramal baru umur 60 tahun, 70 tahun sudah terasa capek, letih, penat. Ini setan minta umur panjang kepada Allah, targetnya bagaimana seluruh manusia ini rata semuanya ke neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, setan ini juga tahu di mana kelemahan manusia. Dia hanya masuk pada satu pintu saja. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dihilangkan rasa syukur, rasa puas daripada hati kita. Kenapa sekarang istri-istri banyak selingkuh daripada suaminya? Suami banyak selingkuh daripada istrinya, pejabat-pejabat korupsi, karena telah hilang rasa puas dalam hatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai Mu'adz, supaya engkau aman, tentram, sukses, mulus perjalananmu, maka yang pertama kali yaitu u'budillah wa la tusyriku bihi syai'a. Satu-satunya yang engkau sembah adalah Allah. Satu-satu harapanmu hanyalah Allah. Satu-satu yang engkau minta hanyalah Allah. La tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita lihat KTP kita yang duduk semua di sini, semuanya beragama Islam. Tetapi apakah pengamalan kita ini sudah sesuai dengan pengamalan Islam?
Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, apakah pengamalan kita sudah sesuai dengan syariat Islam? Lafaz Islam, kata-kata Islam diambil daripada aslama yuslimu islaman, yaitu pasrah total kepada Allah, tidak membuat program-program kecuali atas perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Maka oleh karena itu di majlis yang mulia, di majlis Rasulullah, di majlis maulid yang mulia ini, bagaimana kita merenung, kemudian kita niat untuk memperlama lagi sujud kita kepada Allah, memperlama lagi angkat tangan kita kepada Allah, memperlama lagi yaitu ibadah-ibadah kita dan salawat kita kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu sesuaikan, letakkan posisi kita pada tempatnya masing-masing, yaitu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia hendak mendekatkan diri kepada Allah, ketika hendak takarrub kepada Allah, beribadah, beramal sungguh-sungguh, maka namanya manusia, yaitu sifat bawaannya gampang lupa. Innama sumiyat insan likasratin nisyan. Dikatakan manusia ini karena banyak lupanya. Maka tadi kita datang di majelis ini, kita niat, bahkan kita ini sudah pengen menjadi walinya Allah, sudah pengen untuk menjadi kekasihnya Allah, taubat sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Bahkan kita yang hadir di sini semuanya kita niat untuk menjadi saleh dan salihah. Tetapi hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, nah baru nanti keluar dari rumah sudah lupa lagi, baru nanti keluar dari rumah sudah maksiat lagi, akhirnya taubat maksiat lagi, sudah niat taubat maksiat lagi. Maka datang setan menggoda kita, wahai fulan, bisakah engkau menjadi baik? Tidak bisa kan? Begitu-begitu aja kan? Kamu sudah pergi ke majelis salawat, oh masya Allah mulia, diampunkan dosa-dosamu, nama kamu, kedua orang tua kamu dibangga-banggakan di majelisnya para malaikat, tapi kamu maksiat juga. Maka ketika datang godaan itu, datang pesan Nabi yang kedua, la tayasu min rahmatillah, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Wa idza asaqta fa ahsin, kata Nabi SAW, jika engkau berbuat keburukan, maka cepat-cepat tambahlah keburukan itu dengan kebaikan. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai para hambaku, sebanyak apapun dosa yang engkau buat, sebanyak apapun dosa yang engkau buat, jangan sekali-kali engkau berputus asa dari rahmatku, bahwasanya ampunanku lebih besar dari segala-galanya. Kemudian subhanahu wa ta'ala nasihat Nabi SAW yang ketiga, yaitu wa husnul khuluq, perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak kita kepada siapa? Yang pertama yaitu kepada kedua orang tua kita. Kita berikan yang terbaik kepada orang tua kita. Kita doakan kedua orang tua kita. Rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rogi ma'anfu. Nabi SAW beliau mengatakan celakalah, celakalah, celakalah sampai bersumpah 3 kali. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka kau maksud? Yaitu di mana kedua orang tuanya masih hidup, tetapi dia tidak bisa memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga sebab amalnya, karena dia durhaka. Maka oleh karena itu, walaupun sesibuk apapun kita, pekerjaan kita, kita kunjungi orang tua kita. Dalam satu hari kita telepon orang tua kita, jangan kita cuek. Ini orang tua kita ini bagaimana mereka ini, kita berbakti kepada orang tua kita, sehingga sebab kita berbakti kepada beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebab amalan-amalan kita. Kemudian kepada siapa lagi akhlak kita yang baik? Khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik adalah bukan orang yang paling banyak puasanya, zakatnya, salatnya, bukan, tetapi yang paling baik kepada anak-anak dan istrinya.
Maka oleh karena itu, bagaimana di majlis yang mulia ini, yaitu kita tingkatkan penghambaan kita kepada Allah, kita tingkatkan taubat kita, dan kita perbaiki akhlak kita, dan selalu lidah kita dibasahi dengan zikrullah dan bersalawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan, sedikit tausiah, sama-sama kita muzakarah. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf kepada para hadirin hadirat. Apabila ada benarnya, ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.